Tahukah saudara kalau engkau kehilangan visi, musuh ketawa, iblis ketawa. Saya berdoa mulai hari ini iblis stop tertawa. Saya berdoa mulai hari ini iblis menangis. Dan doa saya yang tertawa adalah Tuhan karena melihat setiap rancangannya tergenapi dengan sempurna. Hidupmu jadi kesaksian, bahkan jadi tanda ajaib bagi orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Yang percaya katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada seorang penginjil besar pada masa itu tahun 70-an namanya Jim Bakker. Dia adalah TV evangelis. Penginjil TV ya zaman itu kan belum ada sosial media kayak sekarang ya. Topnya ya TV. Dan orang ini sangat terkenal di Amerika. Jutaan orang kalau dia KKR. Ini topnya ini pada masa itu. KKR-nya selalu hebat dan luar biasa. Dari luar tampak berhasil. Tapi sayangnya sampai di satu momen dalam hidupnya dia kehilangan visi. Tadinya dia melayani itu fokusnya Tuhan. Fokusnya pada perkara-perkara di atas. Fokusnya menjangkau jiwa. Fokusnya menyenangkan hati Tuhan. Tapi sampai di satu titik dia kehilangan apa yang dia lihat dari awal. Sekarang bukan perkara di atas yang dia lihat. Perkara yang di bawah. Bukan ngejar perkenanan Tuhan, tapi mencari pujian manusia. Bukan ngejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sekarang yang dia kejar keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Cuma ambisi manusia sendiri. Orang kalau yang dilihat berubah, yang dikejar berubah. Dan tanpa sadar, miring gak sadar. Tiba-tiba suatu saat jatuh dalam dosa. Skandal begitu besar. Sampai di penjara. Pelayanannya hancur semuanya. Namanya rusak total. Jadi bahan cemoohan dan ejekan. Dan bahan lelucon persis seperti yang dialami oleh Simpson. Tapi puji Tuhan setelah itu dia bertobat. Tuhan pulihkan dan dia maju kembali sampai sekarang, saudaraku. Ya, tetapi kayak tidak bisa dalam level seperti yang seharusnya kayak Simpson, harusnya itu di situ. Tapi gara-gara kehilangan visi. Saya berdoa mulai hari ini Anda tidak kehilangan visi lagi. Bahkan visi yang sempat hilang hari ini dikembalikan kepada saudara. Visi yang Anda pikir sudah kandas, sudah mati. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Revival terjadi, kebangkitan terjadi. Visi itu dinyalakan, dihidupkan kembali, dikobarkan kembali. Dan ketika engkau melihat dan berjalan dengan iman, maka kuasa Allah menyertai saudara. Dan visi itu jadi. Tepuk tangan saudaraku yang meriah buat Tuhan kita. Ingat baik-baik, visi itu mengubah hidup kita. Punya visi tidak berarti dalam semalam hidupmu berubah. Tapi tidak punya visi menjamin hidupmu gak pernah berubah. Anda paham yang saya maksudkan? Saya ulangi ya. Punya visi tidak sama dengan dalam semalam hidupmu berubah. Tapi engkau gak punya visi, sudah pasti tidak ada perubahan. Jadi punya visi. Punya visi yang besar. Saya tanya sama saudara, kalau saya sebut satu nama ini, apa yang muncul di benak saudara? Korea Selatan. Apa? Drakor. Apalagi? Negara yang maju, keren. Budaya populer seluruh dunia. Korea Selatan. Tapi tahukah saudara bahwa setelah perang Korea tahun 1950-1953, boleh dikatakan Korea Selatan tuh hancur total. Dia jadi negara yang sangat miskin, bahkan lebih miskin dari banyak negara di Afrika. Gak kebayang kan? Kita mikirnya Korea Selatan kaya dong. Tapi waktu itu 1950-an, dia lebih miskin dari banyak negara di Afrika. Gak punya cadangan minyak, gak punya emas, bahkan tambang. Masyarakatnya kelaparan.
Dan jenderal perang Amerika yang membantu Korea Selatan dalam perang itu, setelah menang dia ngomong gini, wah ini hancur semuanya. Butuh 100 tahun untuk Korea Selatan bisa pulih. Pulih seperti sebelum perang loh. Butuh 100 tahun, berarti hopeless banget tuh. Itu kata-kata dikasih di museum mereka. Anda kalau ke sana bisa melihat sampai sekarang. Untuk membuktikan bahwa perkataan itu bisa dibalikkan. Makanya perkataan negatif atas hidup saudara bisa dibalikkan. Bisa diubahkan. Mungkin manusia, bahkan mungkin orang tua sendiri sempat mengata-ngatain engkau gak punya masa depan. Engkau gak punya harapan. Tapi bisa diubahkan. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka gak punya apa-apa. Tapi mereka, Presiden Park Chung-hee punya mimpi yang besar. Korea Selatan suatu hari nanti akan jadi negara yang besar. Akan jadi superpower ekonomi dunia melalui industrialisasi. Dan kemudian dia mulai melakukan program pembangunan yang masif. Dan dia mulai mendorong pengusaha-pengusahanya untuk berani bermimpi besar. Jadi sama-sama berbisnis, mimpinya kecil dan mimpinya besar beda loh. Nah sekarang salah satu pengusaha Korea yang mungkin Anda dengar brandnya Samsung. Kalau dengar kata itu munculnya apa di benak saudara? Smartphone, benar apa tidak? Terus elektronik. Tapi tahukah saudara pada tahun itu Samsung pendirinya bisnisnya jualan mie dan ikan kering. Apa hubungannya smartphone sama mie? Tapi presidennya ngomong kamu harus berani bermimpi yang besar. Kamu harus berani mengerjakan proyek-proyek yang besar. Jadi dia mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan. Berani melakukan perkara besar. Punya visi yang besar. Berhasil apa tidak? Gagal. Emangnya punya visi besar langsung berhasil? Semua ya perlu proses. Tapi ketika gagal, dia tidak ngomong wah percuma. No. Ketika gagal, Presiden Park ngomong sama pendiri Samsung ini, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi. Ayo coba lagi. Kalau kamu menyerah, kita gak akan pernah punya masa depan yang besar. Ayo bangkit dan coba lagi. Dan Samsung jadi hari ini seperti mereka ada sekarang. Mungkin ada yang sedang gagal di tempat ini. Mungkin ada yang sedang kalah dan terkapar. Tapi hari ini saya mau katakan sama saudara, jangan menyerah. Ayo bangkit lagi. Ayo coba lagi. Ayo bangkit lagi. Ayo berjuang kembali. Punya mimpi lagi. Punya visi yang lebih besar lagi. Maka tangan Tuhan akan bertindak dalam hidup saudara. Kalau tepuk tangan buat Tuhan kita, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Satu lagi ya, kalau saya sebut nama ini, Singapura. Siapa pernah ke Singapura? Cukup banyak ya mestinya. Orang semua ngomong hari ini tentang Singapura luar biasa. Tapi tahukah saudara di tahun 1965 loh. Indonesia kan lebih dulu nih, 1945 merdeka. Singapura 1965 didepak keluar dari Malaysia. Tadinya adalah bagian dari Malaysia, banyak orang gak tahu. Tapi dianggap membebani, dianggap hopeless, gak ada harapan. Didepak keluar dari Malaysia. Se-hopeless itu. Jangan ngelihat Samsung sekarang. Jangan ngelihat Singapura sekarang. Kadang-kadang orang tuh nilainya cuma kalau orang sudah sukses. Orang sudah di atas, orang sudah melejit. Tapi lihat ketika nothing. Ketika nobody. Dan Singapura gak punya apa-apa, gak punya resources seperti di Indonesia. Air minum saja, air bersih aja gak punya, harus impor dari Malaysia. Pengangguran tinggi, banyak pengungsi, dan konflik rasial yang parah sekali. Konflik, kacau semua negara. Sampai sama Malaysia, aduh ini percuma nih, potong. Mungkin Anda sedang dipotong oleh keluarga saudara. Mungkin Anda tidak dianggap di tim di mana Anda bekerja. Di perusahaan Anda dianggap nothing. Itu yang dialami. Di depan TV nasional. Prime Minister, Perdana Menteri pertama Singapura, siapa namanya? Lee Kuan Yew.
Sambil menangis dia ngomong, ini momen duka memang. Tapi kita tidak boleh berkecil hati. Kita akan membangun negara kita. Dan suatu hari nanti anak-anak kita akan bangga punya negara Singapura. Dan hari ini Singapura jadi kekuatan ekonomi dunia yang membuat semua orang berdecak kagum dan memuji-muji luar biasa. Jangan ngelihatnya sekarang, ngelihatnya ketika nothing. Ngelihat Abraham itu bukan sekarang, ngelihatnya ketika nothing. Belum punya anak apa-apa, tapi ngelihat bintang di langit. Doa saya, Anda yang gak punya apa-apa, lihat bintang di langit. Jangan terlalu takut untuk bermimpi tinggi. Saya ajak sudah punya visi yang besar. Dan lihat bagaimana kuasa Tuhan sanggup menyertai saudara. Dan membuat yang tidak ada jadi ada. Yang tidak mungkin jadi mungkin dalam hidup saudara.